Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur minggu kemarin kita sudah mulai ibadah secara onsite, walaupun sebagian masih bergabung live streaming. Nah, saudara, kita diingatkan lewat khotbah minggu bahwa kita bukan sekedar berfokus beribadah, lalu kita, saudaraku, kembali lagi kepada, saudaraku, pola ibadah yang lama, ya, atau saudara, kita berfokus kepada acara-acara besar, tetapi kita lupa kepada visi misi kita. Nah, visi kita apa, saudara? Ya, visi kita adalah, saudara, kita mau menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Nah, saudara, karena itu kita harus bangun komunitas sejati, karena itu visi umum dari Abba Love. Nah, saudara, komunitas sejati itu adalah rumah Tuhan. Kita mau membangun rumah Tuhan. Itu, saudaraku, fokus kita. Jadi, kita beribadah bagus bersama-sama, tapi kita nggak boleh lupa, saudara. Kita tidak fokusnya berhenti di ibadahnya. Tapi kita mau, saudaraku, membangun komunitas kerajaan yang adalah, saudaraku, rumah Tuhan. Karena melalui itulah kita bertumbuh sebagai murid Kristus, mencapai kemaksimalannya. Nah, karena itu, saudara, mari kita membangun rumah Tuhan. Nah, ingat, saudara, kita sedang hidup di masa-masa zaman akhir yang amat sukar. Saudara, Yesus pun meneguhkan ini di dalam nubuatan yang, saudaraku, kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24. Di situ dikatakan, ya, menjelang kedatangan Tuhan ada tanda-tanda yang Yesus katakan harus kita perhatikan. Apa itu, saudaraku? Akan ada penyesatan, akan ada peperangan, kesulitan ekonomi, pandemi penyakit, bencana alam. Akan ada juga, saudara, penyesatan. Ya, bahkan, saudaraku, ada orang yang murtad, kasihnya menjadi dingin. Kita harus perhatikan itu semua. Kita sedang hidup di masa yang amat sukar. Tapi jangan lupa, saudara, ada satu hal yang Tuhan ingatkan kita. Meskipun, saudaraku, kita ada di masa yang sukar, tapi di dalam Matius 24, saudara. Nah, saya bacakan ayat 12 sampai ayat 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu, ya, dikatakan demikian ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, meskipun ada masa sukar, ada masa dengan tantangan yang sangat berat, ada penderitaan, ada aniaya, ya. Tapi ingat, saudara, Tuhan memberikan kita sebuah janji yang luar biasa, saudara. Bahwa, saudara, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, ini janji Tuhan. Bahwa, saudara, di masa yang sukar di zaman akhir akan ada penuaian besar-besaran. Penuaian yang terakhir, yang belum pernah kita lihat sebelumnya, saudara. Nah, Tuhan mau kita semua terlibat di dalam penuaian besar ini. Nah, saudara-saudara, penuaian besar ini, ya, terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh semua orang percaya. Ya, dilakukan oleh, saudaraku, kompak dan komsel. Saudara, karena rumah Tuhanlah yang akan, saudaraku, dipakai Tuhan nanti untuk menuai tuaian yang besar ini, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita harus bangun lumbung-lumbung tuaian itu, saudara. Nah, lumbungnya apa? Kalau kita baca, saudaraku,
lumbungnya adalah saudaraku komunitas-komunitas. Ya, kita baca saudaraku ayat yang menjadi saudaraku dasar ya visi kita di Abalove Industri, saudara. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ternyata saudara, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kemana? Ke rumah Tuhan. Nah pertanyaannya, apa itu rumah Tuhan, saudara? Apakah gedung ibadah? Bukan. Gedung ibadah itu bukan rumah Tuhan, saudara. Tuhan tidak berdiam di gedung ibadah. Ya, saudara. Tuhan berdiamnya di dalam komunitas orang percaya. Komunitas kerajaan. Ya, saudaraku, itulah rumah Tuhan. Jadi saudara, komunitas rumah Tuhan itulah lumbung-lumbung. Itulah saudaraku tempat nanti jiwa-jiwa akan mengalir ke sana, saudara. Mereka akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan, ya, supaya mereka mendapat pengajaran, supaya mereka mendapat firman Tuhan, menemukan jalan-jalan Tuhan, solusi dalam kehidupannya. Nah, saudara, jadi karena itu ya kita mau siapkan lumbung-lumbung ini, saudara, supaya jiwa-jiwa nanti saudaraku akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita jangan sibuk ngurusin masalah kita, saudara. Masalah kita, tentu kita akan ada masalah terus, ya. Tapi mari saudara, kita mau saudaraku benar-benar menang atas masalah-masalah itu, ya. Tapi kita juga saudaraku jangan lupa, ya, kita nggak boleh nunggu masalah kita beres, tapi kita mau saudaraku, ya, sambil Tuhan menolong kita, saudara, seperti yang kita udah belajar, ya, di waktu-waktu yang sebelumnya, di mana saudara dikatakan, ya, kita nggak boleh terjebak, ya, ke dalam saudara cinta uang. Ya, kita mau bereskan ini prioritas kita, ya, supaya kita menang, ya. Tetapi saudara, ya, kita juga, ya, dalam waktu yang bersamaan kita juga mau mulai menyiapkan lumbung-lumbung tuayan itu, saudara. Ya, kita semua terlibat. Jangan ada saudaraku yang ya berkata, ini bukan tugas saya. Saudara lihat, akan ada tuayan yang saudara belum pernah lihat akan datang ke rumah Tuhan. Berbondong-bondong akan datang ke rumah Tuhan. Nah, kita siapkan diri kita, saudara, komunitas kita, kompak, komsel, ya, kita menjadi, saudaraku, tempat lumbung-lumbung itu, menampung tuayan. Saudaraku, kita mau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara, nah, mari kita, saudaraku, ya, kita siapkan diri kita. Kita mau, saudaraku, menyimpan harta kita, ya, di sorga, ya. Jangan, saudaraku, kita kumpulkan harta kita banyak di bumi ini, ya, untuk supaya kita lebih aman, lebih nyaman, ya, lebih bergengsi, lebih sukses, masa depan terjamin, ya, saudara. Kalau kita lakukan itu, saudara, maka hati kita ada di bumi ini. Ya, di mana harta kita berada, hati kita ada di situ. Bukan kita nggak boleh, saudaraku, punya tabungan, nggak boleh punya deposito, nggak boleh, ya, punya asuransi. Bukan itu, saudara. Ya, itu adalah kebijakan kita mengatur keuangan kita, saudara. Ya, tapi kita nggak boleh, ya, bergantung, ya, kepada apa, saudaraku, harta
untuk hidup kita. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh kelebihan harta kita. Ya, saudara-saudara, jadi kita mesti bergantung kepada Tuhan. Ya, sebab saudaraku, kalau kita bergantung kepada harta, kita menjadi hamba uang, kita akan terjebak, kita akan ditipu. Ya, ingat, ya, harta itu saudara, mamon itu adalah tuan yang jahat. Kalau dia udah jadi tuan, dia akan menipu kita dengan tipu daya kekayaan. Ya, sehingga saudara, kita akhirnya cinta uang. Kita memburu harta. Kita, saudaraku, mencari kesuksesan. Dan kalau kita lakukan itu terus, saudara, kita nggak siap waktu Yesus datang. Tapi kita harus, saudaraku, fokus. Apa? Kita, saudara, menyimpan harta kita di surga. Nah, salah satunya, saudara, menyimpan harta kita di surga adalah kita menginvestasikan waktu kita. Ya, kita menginvestasikan, saudara, tenaga kita, perhatian kita, bahkan uang kita, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan amanat agung. Yaitu, saudaraku, pergi memenangkan jiwa, memuridkan jiwa-jiwa itu. Ya, kemudian membangun mereka menjadi rumah Tuhan. Ya, menjadi, saudaraku, komunitas rumah Tuhan yang siap bermultiplikasi lagi. Memenuhi bumi ini, saudara, dengan komunitas-komunitas rumah Tuhan. Sehingga kerajaan Allah dapat hadir, ya, di muka bumi ini, saudara, melalui rumah Tuhan yang kita bangun. Nah, saudara, mari kita, ya, tanam hidup kita. Kita, saudaraku, mau menyimpan harta kita, saudara, di surga. Ya, itu salah satu wujudnya, saudara. Mari kita beri hidup kita, saudara, siap, ya, menyiapkan lumbung-lumbung di zaman akhir ini, saudara. Dan sehingga nanti kita akan melihat bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Mereka menemukan solusi kehidupan. Mereka menemukan hidup, ya, di dalam kerajaan Allah, saudara. Sehingga Yesus siap datang kembali. Dan kita, saudaraku, bisa menyambut kedatangannya. Nah, mari, saudaraku, kita semua semangat minggu ini. Ingat, saudaraku, jangan terpuruk ke dalam masalah kita, tapi mari kita menyiapkan diri membangun lumbung-lumbung untuk tuaian besar ini. Siapkan diri, saudara, Tuhan memberkati. Amin.